Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para guru, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta segenap jajaran pengurus yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, dan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sepuh yang hadir, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, mohon maaf, tidak saya sebut satu demi satu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada di tanggal 15 bulan Syawal, bulan yang begitu amat sangat istimewa tentunya bagi kita semua, di mana 2 pekan kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Entah kita masih akan merasakan kembali, entah kita masih akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Akan tetapi kita selalu besar berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat merasakan kembali, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Karena apa? Karena kita dapat merasakan betapa agung dan mulianya bulan suci Ramadan. 30 hari kemarin kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pribadi yang lebih religius, pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi yang begitu dekat dengan amal ibadah yang kita lakukan. Salat malam kita tidak pernah ketinggalan, baca Al-Quran kita tidak pernah ketinggalan, bahkan sedekah di bulan suci Ramadan kemarin kita tidak pernah meninggalkan. Akan tetapi yang jadi pertanyaan sekarang,
Amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, masihkah kita jaga, masihkah kita pelihara? Karena banyak sekali orang di antaranya yang habis Ramadan, habis semua, selesai Ramadan, selesai semua. Orang yang tadinya giat melakukan sholat malam, selepas bulan suci Ramadan dia tidak pernah lagi melakukan sholat malam. Orang yang tadinya giat baca Al-Quran, ada orang yang hampir mencapai bahkan kuat menghatamkan Al-Quran 3 kali hataman. Kira-kira bulan Syawal ini Al-Quran tersebut masih kita baca atau enggak? Ada orang yang kemarin yang sering bahkan tangannya begitu amat sangat ringan mengeluarkan sedekah. Jangankan ibadah wajib, dari sedekah yang kita berikan, bahkan yang sunnah pun begitu amat sangat ringan tangan kita untuk mengambil sedekah tersebut. Kira-kira di bulan Syawal tersebut sedekah tersebut masih bisa kita lakukan ataupun enggak? Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Makanya apa yang disampaikan oleh para ulama di antaranya, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kata para ulama bahwa kita harus menjadi hamba Allah, jangan pernah kita menjadi hambanya Ramadan. Mana hamba Allah? Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan dengan berbagai macam keistimewaan. Kita punya Nabi Allah Muhammad alaihi salam. Kita punya Imam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kita diteladani oleh sosok-sosok sahabat terpilihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karrama wajah itu adalah teladan tentunya bagi kita semua. Kita dapat merasakan betapa di saat Ramadan tersebut pergi meninggalkan kita, maka kita hanya menjadi hamba Ramadan. Mana hamba Ramadan? Orang yang di bulan Ramadan giat melakukan amal ibadah, sholat kagak pernah ketinggalan, ibadah sunnah tidak pernah ketinggalan. Ibu kan kemarin kita dapat merasakan, coba, jangankan ibadah wajib dari sholat yang kita lakukan, sholat sunnah saja kita begitu amat sangat giat melakukan ibadah. Tempoh hari sudah saya sampaikan, Bu, saya punya musola kecil samping rumah. Bulan Ramadan kemarin kita baru selesai doa, keluar dari musola, ibu-ibu dah pada datang. Ada 10 orang datang ibu-ibu. Saya tanya, ibu jam segini udah pada nyampe, mau kemana? Dia bilang, Ustaz, saya mau naruh mukena biar saya kebagian sok melakukan sholat tarawih. Masya Allah. Begitu amat sangat mulia bulan suci Ramadan itu, Bu. Jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah kita begitu amat sangat mudah untuk kita lakukan. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, ibadah sunnah tersebut masih kita lakukan atau enggak? Kita kemarin sholat malam kan kagak pernah ketinggalan. Ibu jam 2:30 udah bangun. Sebelum ambil air wudhu, apa yang ibu lakukan? Ibu kan biasanya ambil panci, kan begitu ya, Bu. Selesai masak air, selesai ngangetin nasi, selesai ngangetin lauk, kita ambil air wudhu, kemudian kita nolak. Kita lakukan sholat tahajud, kita lakukan sholat taubat, bahkan ada orang yang mampu melakukan sholat tasbih. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, bulan Syawal ibadah tersebut masihkah kita lakukan atau enggak? Gak usah dijawab karena kelihatan tadinya juga. Ya Bu ya, kan gitu ya Pak Bu ya, ini kan Masya Allah luar biasa. Makanya kenapa Bu, kalau kita bercermin kepada kalimat Syawal, di Syawal, kata para ulama, Syawal itu terdiri daripada 3 definisi makna. Yang pertama yang disebut dengan bulan Syawal itu adalah al-irtifa. Jadi bulan Syawal itu al-irtifa. Kalau bahasa kita
al-irtifah itu apa? Naik. Jadi kalau bulan Syawal itu selayaknya kita al-irtifah, naik. Naik apanya Ustaz? Pertama, naik imannya. Yang kedua, naik ibadahnya. Yang ketiga, naik amal solehnya. Coba, kira-kira sekarang kita bulan Syawal itu begitu enggak? Naik enggak iman kita? Naik enggak amal soleh kita? Naik enggak amal ibadah kita? Kebanyakan mah kata, ini maaf, bukan di PCI, bukan. Itu di Jatibening kampung saya. Kalau di sini mah enggak, insyaallah. Enggak jauh beda kan. Ya Allah, kemarin bulan suci Ramadan, rajin banget dia baca Quran, rajin banget dia sedekah, rajin banget dia nyantunin yatim, bahkan ke masjid. Tuh ada bapak-bapak yang kagak pernah ketinggalan, beres aja bulan suci Ramadan, pulang dari kampung, anaknya disuruh ke masjid, anaknya disuruh ke mushola, bapaknya mah nggak tahu kemana. Saya tanya, "Tom, bapak tuh kemana?" Kagak ke mushola. Ada Ustaz, katanya di rumah bapak, capek pulang dari kampung. Berarti esensi daripada puasa itu sudah hilang di dalam kehidupan kita. Karena kata Nabi, yang paling baik, bahkan itu salah satu tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada puasa yang diterima, ada puasa yang ditolak. Mungkin kalau dalam bahasa sederhana kan kita sering mendengar ada istilah haji mabrur, ada istilah haji mardud, ada haji mabrur sama haji mardud. Mana haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah? Mana contohnya? Orang yang sebelum melakukan ibadah haji, dia kurang giat melakukan ibadah, selesai ibadah haji, dia giat melakukan ibadah, itu mabrur. Kalau mardud, orang yang sebelum ibadah haji kagak pernah melakukan ibadah, sholatnya kagak pernah ke masjid, selesai ibadah haji masih seperti itu, nah itu mardud. Maka di dalam ibadah puasa juga kata Nabi kan gimana? Puasa orang yang diterima manakala datang bulan Syawal, maka orang tersebut mampu meningkatkan amal ibadah yang kita lakukan. Paling tidak, kenapa tuh? Di bulan Syawal itu ada istimewanya yang disebut dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah sebuah barometer kata Nabi untuk menunjukkan kualitas puasa kita yang kemarin seperti apa. Kalau orang mampu melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kata Nabi bandingannya kan hadisnya jelas. Orang yang melakukan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut laksana orang yang melakukan ibadah 1 tahun puasa. Ada orang di sini yang melakukan ibadah puasa 1 tahun. Oh Allah, boro-boro. Baru aja niatin besok puasa hari Senin, baru jam 9 udah ngomong sama istrinya, "Bu, ini kepala bapak kok kelayakan banget kalau puasa Senin." Ada ya? Ada ya? Padahal kita sahur bersama, kita makan sama, kita minum sama, tapi kenapa bulan Syawal itu puasa itu amat sangat berat untuk kita lakukan? Maka puasa Syawal itu adalah sebuah barometer bagi kita, kualitas puasa yang kemarin yang kita lakukan itu diterima atau enggak oleh Allah. Coba, sekalipun dalam definisi ulama kan puasa Syawal itu yang terbaik bagaimana? Ini kata para ulama nih, puasa Syawal itu yang terbaik selesai kita melakukan sholat Idul Fitri hari kedua, kita mulai berpuasa hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Makanya kalau orang Jawa ada istilah lebaran ketupat. Ada punya? Masya Allah, ini luar biasa nih. Itu kan luar biasa. Jadi lebarannya tanggal 8, ramai banget. Karena apa? 6 hari kita berpuasa. Karena puasa di awal bulan Syawal itu adalah puasa yang paling berat kita lakukan. Ini saya alhamdulillah Pak punya istri orang Betawi. Kalau orang Betawi itu kan lebarannya panjang banget. Ini sampai sekarang masih kita lebaran Pak. Allah udah 2 minggu kita masih datang ke sini, masih datang ke sini. Nah kalau tanggal 2 kan kita muter kemana-mana. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai 7 hari kita muter. Kalau saya kata kepotong pulang kampung tanggal 4, Allah. Itu Pak tanggal 2 itu kita
datang ke rumah ini, yang ditawarin apa? Makan dong. Kan gitu, makan. Lah kita makan. Datang lagi ke rumah ini, makan lagi makan. Disuruh makan. Di rumah ini kita makan rendang sama ketupat. Masuk lagi ke rumah ini, Masya Allah, ada semur, komplit. Masuk ke rumah ini, ada pecah ikan nila. Masuk lagi ke rumah ini, istimewa banget, kita disediain ini, disediain itu. Makanya kata Nabi, puasa yang paling berat itu adalah puasa Syawal, di awal bulan Syawal tersebut. Karena kue masih banyak, makanan masih banyak. Coba kemarin kita hitung dah, jamaah Baitur Rahman, kira-kira kemarin yang biasa bisa puasa tanggal 2 sampai tanggal 7 kemarin, kira-kira berapa orang nih Pak? Ustaz, kira-kira berapa orang? Lah saya juga kagak ya, gitu kan? Ustaznya juga kagak, ketua masjidnya juga kagak, gitu kan? Nah itu nilai puasa yang terbaik. Tapi kata Nabi, kata para ulama, kalau kita tidak mampu melakukan puasa 6 hari di awal bulan Syawal, boleh puasa Syawal itu kita lakukan. Bahkan ada keistimewaan, nih hari Senin besok nih, ibu kan kemarin punya utang puasa. Kalau perempuan mah pasti punya utang puasa. Kalau yang masih produktif mah, yang masih muda dah, masih produktif, masih keluar darah head, kita punya utang puasa 6 hari. Begitu datang hari Senin, masih di bulan Syawal tanggal 17, kita niatin, kita niat qadha puasa. Maka dengan sendirinya kita meniatkan qadha puasa sunnah Senin kita dapatkan, qadhanya udah bisa kita penuhi, bahkan puasa Syawalnya sudah bisa kita penuhi. Begitu amat sangat istimewa kita jadi orang Islam tersebut. Cuma kadang-kadang kan ini bawaannya malas banget. Makanya kenapa Syawal itu al-irtifa, kata para ulama, naik ibadahnya, naik amal solehnya, naik iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita ingat-ingat aja diri kita masing-masing, gak usah nilai orang lain dah. Kira-kira bulan Syawal ini kita jadi malas enggak? Berarti kalau malas, puasa yang kemarin tidak punya nilai di dalam jiwa kita. Itu yang pertama, al-irtifa. Yang kedua, Syawal itu oleh para ulama didefinisikan ibtidaul khair. Ibtidaul khair itu apa, Ustaz? Ibtidaul khair itu kata para ulama adalah memulai kebaikan. Makanya kebaikan yang paling utama kita lakukan, Ibu, kalau kita ingin berubah. Ini ada orang yang tidak pernah pergi ke pengajian bulanan misalkan. Ada orang yang tidak pernah pergi ke masjid misalkan. Ada orang yang tidak pernah baik sama suami misalkan. Ada orang yang tidak pernah baik sama tetangga misalkan. Ada orang yang tidak pernah hidupnya rukun sama orang lain. Kalau mau berubah, maka waktu yang paling tepat sekarang bulan Syawal. Karena apa? Di saat kita memulai segala sesuatu di bulan Syawal tersebut, maka kata para ulama, tambah kita dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di kampung nih, saya kemarin pulang, Kang Haji Yusuf ke kampung itu kagak lama. Saya pulang sendiri. Waduh, keluarga kebetulan lagi punya acara di sini. Akhirnya kita pulang sendiri, naik bis, Masya Allah, berangkat pagi. Allahu Akbar. Tanggal 4 bulan Syawal itu jalanan masih macet banget, luar biasa Pak. Ya, sampai kita 12 jam baru nyampe ke kota Tasik. Ya Allah, baru nyampe ke sana. Coba bayangin itu di kampung. Saya nanya sama istri saya, ini kok sepanjang jalan banyak banget itu panggung, banyak banget orang yang lagi pasang apa, umbul-umbul, orang banyak banget yang lagi acara pernikahan. Makanya itu kalau di kampung biasanya ada orang yang acara nikahan bulan Syawal, ada orang yang lamaran bulan Syawal, nyunatin anak bulan Syawal. Cuma alhamdulillah yang cerai mah gara-gara ribut bulan Ramadan tidak ada. Itu kan ya, itu berangkatnya dari mana? Kata para ulama, ibtidaul khair, bahwa bulan Syawal kalau seandainya kita memulai dengan kebaikan yang kita lakukan, maka kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang sempurna. Maka ayo kita niatkan, bismillah ya Bu, kita niat. Mari kita tata diri kita ini di bulan Syawal menjadi pribadi yang lebih baik tentunya.
Kalau kemarin bulan sebelum Ramadan kita kagak pernah baca Quran di Bismillah, bulan Syawal ini kita mulai baca Quran. Gak usah banyak-banyak baca Al-Quran, karena kata Nabi itu ahabbul a'mal itu kan apa? Ahabbul a'mal ilallah abwamu hawa'in qallah, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah amal yang sedikit tapi continue. Nih baca Al-Quran nih, sedikit-sedikit aja. Habis sholat zuhur buka Al-Quran, baca Al-Quran satu lembar. Selesai sholat asar buka lagi Al-Quran, baca satu lembar. Selesai sholat maghrib baca lagi Al-Quran satu lembar. Habis sholat isya selesai buka Al-Quran, baca satu lembar. Habis sholat subuh buka Al-Quran, baca satu lembar. Sedikit, maka itu amal lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ada orang. Nih orang lagi keranjingan, baca Al-Quran itu kagak pernah berhenti sampai 13 juz dia selesai. Cuma seminggunya tuh orang. Itu kan seminggunya. Lah kayak jamaah nih, kalau lagi rajin, biasanya kalau lagi rajin hatinya lagi senang atau lagi susah. Kan kita sama Allah itu kan kadang-kadang kagak adil ya Bu. Ya Pak, sama Allah kalau lagi susah ini baru kita mau pergi ke masjid. Bahkan lagi susah kita baru mau baca Al-Quran. Kenapa rajin banget baca Al-Quran? Ya Allah, lagi banyak keperluan nih Ustaz. Itu kan ya, anak saya mau sekolah, anak saya mau daftar ulang, anak saya mau bayar perguruan tinggi, mahal banget. Lagi banyak kebutuhan kita sama Allah, baru kita niat untuk melakukan ibadah. Tapi di saat segala permasalahan kita selesai, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, apa yang pernah dulu disampaikan oleh para ulama. Kalau di saat senang kita jauh dari Allah, ini ada orang yang di saat senang jauh dari Allah, maka di saat dia susah, maka orang tersebut akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin contoh yang paling sederhana begini nih. Saya kan kehitung dekat ya sama Haji Yusuf nih. Itu kan ya. Ini saya punya gusuran nih misalkan. Saya punya gusuran jadi bening. Ada gusuran apartemen. Saya punya duit 8 miliar misalkan. Doain. Amin. Saya mau bangun pesantren kalau punya duit 8 miliar. Itu kan ya. Ini misalkan saya punya duit 8 miliar. Kedengaran nama Kang Haji Yusuf, beliau datang ke rumah. Oh datang. Bawa anggur bahkan beliau 2 kilo anggur hijau. Bawa buah melon paling gede itu Kang Haji Yusuf 5 kilo buah melon. Ngomong panjang lebar ke Kang Haji Yusuf. Ujung-ujungnya ngelus dengkul kan biasanya begitu ya. Kalau orang biasanya datang ke rumah ngomong panjang lebar, udah ngelus dengkul, hati-hati Pak. Itu ujung-ujungnya biasa pinjam duit biasanya. Ada orang kan ujung-ujungnya gitu. Itu kan ada 10 juta mah Pak Ustaz. Kata saya, ya Allah Kang Haji Yusuf, mohon maaf. Ini saya duitnya itu udah habis. Saya sedekahkan sama pesantren di kampung. Padahal saya masih punya duit, masih banyak di rekening. Alah itu Kang Haji Yusuf pulang dengan kecewa. Lah kan namanya duit bakalan habis, namanya harta bakalan habis. Giliran saya susah, saya datang sama Kang Haji Yusuf. Dulu saya punya senior di pesantren Kang Haji Yusuf. Beliau kan orang dermawan. Istrinya juga baik. Saya datang ke rumahnya. Sama tuh posisinya, ngomong panjang lebar. Urusannya terakhir saya nguruskan buat Kang Haji Yusuf ada 5 juta mana saya lagi butuh. Kira-kira sama Kang Haji Yusuf dikasih kagak? Kang Haji Yusuf masih ingat. Dulu saya juga Ustaz dari punya uang 8 miliar. Kagak pernah ngasih sama saya. Sekarang Ustaz lagi susah datang ke rumah saya minjem duit. Kita pun nama Allah sekalipun Allah bukan pendendam, bukan tuh. Allah nggak pendendam. Coba kalau Allah pendendam, orang yang nggak pernah melakukan sholat, lumpuhin tuh kakinya, butain tuh matanya. Allah begitu nggak begitu. Allah itu nggak begitu. Cuma kalau secara logika orang, kalau seandainya dia lagi senang dia lupa sama Allah, sementara dia lagi susah dia baru ingat sama Allah. Kira-kira orang seperti itu orang yang seperti apa di mata kita? Nah itulah kehidupan. Makanya bulan Syawal ini jadikan sebuah momentum tentunya bagi kita untuk menata diri kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Biarin Ramadan pergi, biarin kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Cuma yang menjadi masalah, sudahkah kita memulai kebaikan saat ini? Takut Bu, takut kita Pak. Jangan-jangan Ramadan
itu Ramadan terakhir ya Pak ya. Kan kita mah nggak tahu umur. Kemarin saya di kampung 2 hari, pulang di kampung 2 hari ketemu sama teman-teman lama, udah jadi ustaz, udah jadi kiai. Dia ngomong sama saya, doain bro, doain ustaz, biar saya panjang umur, biar saya ketemu lagi sama Ramadan tahun yang akan datang. Pulang saya ke Bekasi, 2 hari saya dapat telepon, Kang Anu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu, makanya yang harus kita pikirin, jangan-jangan Ramadan ini adalah kemarin adalah Ramadan yang terakhir. Padahal udah banyak kerasa nih, banyak kerasa ini badan, lambung udah kerasa, kepala sering kelayangan, hati-hati nih. Itu kan ya, udah harus mulai kebaikan kita, hati-hati Pak. Apalagi kita ya, yang usia mohon maaf, yang usia udah 65 tahun ke atas, udah harus kecil-kecil. Itu kan saya aja yang masih muda, ibaratnya harus mulai, soalnya udah sepuh, ya. Itu kan mudah-mudahan semuanya bapak-bapak di sini yang 60 tahun ke atas panjang umur, amin, bisa beribadah tentunya. Bukan hanya panjang umur, tapi kalau bisa beribadah percuma. Lebih baik umur pendek, tapi dia taat sama Allah daripada umur 100 tahun, tapi kerjanya apa? Ada bapak-bapak 80 tahun, tapi masih senang kelamin. Itu kan orang 80 tahun masih dugem, pantas nggak kira-kira? Agak pantas banget ya. Pantasnya yang tua-tua di masjid pegang tasbih, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang udah tua. Makanya ada kan golongan orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau anak muda melakukan perbuatan dosa, itu kan ya biasa ibaratnya. Tapi kalau ada orang tua yang melakukan perbuatan dosa, sangat luar biasa. Luar biasa nih orang. Udah 50 tahun kan kita udah diperingatin sama Allah. Diperingatinnya lewat apa? Tumbuh uban di rambut kita. Itu peringatan dari Allah. Berarti apa? Berarti kalau uban udah datang, kita harus mulai taat. Makanya kenapa? Nabi itu kan menyarankan kalau rambut putih uban jangan ditemin. Jangan ditemin karena apa? Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita biar sadar bahwa ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Entar esok, lusa, minggu depan, bulan depan, ya kita mau pasrah aja sama Allah. Ya pasrah ya Bu ya. Makanya saya pasrah aja sama Allah, silakan. Mau saya belakangan, bapak-bapak ibu-ibu duluan, soalnya silakan. Gitu kan ya, gitu kan. Atau bapak-bapak belakangan, atau bapak-bapak duluan, saya belakangan juga nggak apa-apa. Kita nggak pasrah aja Pak. Urusan mati mah nggak usah dipikirin. Yang harus kita pikirin itu udah punya bekal apa buat kita mati kan gitu. Ya, ada orang kan takut banget sama mati. Saya punya jamaah pengajian orang kaya, asal badan kakak enak datang ke rumah sakit. Rumah sakitnya aja paling elit Ustaz. Datang dia ke Jakarta, check up seluruh tubuhnya, check up ratusan ribu, jutaan. Karena apa? Lah kita mah film doang, cuma film doang, pakai check up lagi. Takut mati. Saya tanya kenapa Bu? Aduh Ustaz, saya masih senang di alam dunia, katanya masih senang. Allahu Akbar. Ya kan Bu? Kita jangan pernah mikirin mati kapan ya, mati kapan. Kita yang harus ingat itu udah punya bekal untuk mati. Ya man bidunya mustaghal kan gitu. Qadarrahu tulul amal aw lam yazal bi ghaflatin hatta dana minhul azal wal mautu yati baghtatan wal qabru sulukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil azal. Ya man di dunia mustaghal, wahai manusia yang dengan dunia selalu disibukkan. Qadarrahu tulul amal, sungguhnya telah menipu kepada kalian panjang keinginan kita. Aulam yazal bi ghaflatin, kita tidak pernah berhenti lupa hatta jana minhul azal, sehingga datang menghampiri kalian semua kematian. Kalau kematian sudah menghampiri, kata bisa Ustaz, saya hantar dulu malaikat, ntar dulu saya masih anak, masih pada kecil. Enggak Bu, enggak. Wah senang saya baru diangkat jadi pejabat. Kalau kematian udah datang, kagak bisa kita tolak. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka kematian itu akan
menjemput itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita telah siap untuk dijemput oleh kematian tersebut. Siap kita punya amal ya Pak ya. Karena ya bekalnya kan cuma satu. Bekal kayak kita kemarin pulang kampung ya Bu ya. Ada orang yang sampai kata pulang kampung, saya punya tetangga saya tanya, Mas kenapa nggak pulang ke Jawa? Ustaz, ya Allah, saya kagak punya bekal. Anak 4 ini, istri 1. Kalau nyewa mobil saya harus berapa? Belum lagi di jalannya, ongkosnya berapa? Kalau kita pulang ke kampung, namanya orang dari Jakarta, pulang ke kampung kan udah kayak bos aja ya, udah kayak bos. Masya Allah, bagi sana bagi sini. Saya kagak punya bekal, kagak pulang tuh orang kagak punya bekal. Coba kita juga bakalan mudik, kita bakalan balik. Kita kagak punya bekal, kita mau balik ke akhirat, kita kagak punya bekal, berani amat kita pulang kagak punya bekal. Makanya kita mulai kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syawal itu kata para ulama adalah al-istimrar. Al-istimrar itu apa? Al-istimrar itu adalah al-istiqamah, berkelanjutan saat kita melakukan ibadah. Kalau kemarin Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali, Syawal hatamin juga Al-Quran. Kalau kemarin bulan Ramadan kita rajin sholat tahajud, duha kagak pernah ketinggalan, Syawal lakukan ibadah tersebut. Itu yang disebut dengan istimrar. Nah, jadi 3 definisi daripada bulan Syawal tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah hamba yang lebih dekat, hamba yang lebih baik, hamba yang lebih taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, umur kita bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih dalam suasana Idul Fitri. Kalau dalam kebersamaan kita kagak terasa ya. Saya Ustaz udah 2 kali lebaran ya, udah 2 kali lebaran di Masjid Baitur Rahman ini. Sebentar lagi saya nyanyiin Abang Toyib nih. Lagu yang Toyib itu kan 3 kali puasa, 3 kali lebaran nih. Pasti saya banyak dosa, pasti saya banyak kesalahan. Dari itu mohon kalau seandainya saya punya salah, punya dosa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah nanti kita mulai lagi di bulan yang akan datang kajian kitab Sulatul Tauhid. Ini momennya istimewa. Itu kan karena sering kita lupa, bulan Syawal kan begitu. Ada orang yang rajin banget ibadah, tapi begitu bulan Syawal, Ramadannya rajin ibadah, tapi Syawal tak pernah pergi ke masjid lagi. Makanya ini perlu kita untuk pahami, perlu kita untuk jelaskan. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan kesehatan, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, yang telah pergi mendahului kita. Mudah-mudahan diterima segala amal baiknya, dijadikan amal saleh, dan mudah-mudahan kita doakan yang lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.